Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Devina dan saya akan menjelaskan tentang sistem pernafasan. Jadi yang pertama adalah udara masuk ke rongga hidung, kemudian dilanjutkan ke faring. Nah, faring ini merupakan persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Kemudian setelah dari faring, maka lanjut ke laring. Dan dari laring, itu udara akan mengalir ke dalam trakea. Dari trakea itu terdapat dua cabang yang disebut dengan bronkus, dan masing-masing bronkus itu mengarah ke salah satu paru-paru. Dan di dalam bronkus ini ada bercabang-cabang yang kita kenal dengan nama bronkiolus, dan di setiap bronkiolus ini kita akan menemukan alveolus atau kantong udara, yang dimana fungsinya itu adalah tempat pertukaran CO2 dan O2. Proses menghirup udara tadi kita kenal dengan istilah inhalasi, di mana pada konsep gas, yaitu gas mengalir dari wilayah bertekanan tinggi ke wilayah yang bertekanan rendah, sehingga udara pun bisa kita hirup. Jadi, ketika rongga dada mengembang, maka ketika rongga dada mengembang secara aktif, maka udara di paru-paru itu akan bertekanan rendah, sehingga udara pun bisa kita hirup, dan udara mengalir melalui lubang hidung dan mulut, menuruni saluran-saluran pernafasan menuju alveoli. Selama inhalasi, rongga dada mengembang dan diafragma berkontraksi atau bergerak ke bawah. Diafragma adalah selapis otot rangka yang membentuk dinding dasar rongga dada. Ada proses inhalasi dan ada juga proses eksalasi, di mana pada proses ini udara dihembuskan atau dikeluarkan, diafragma bergerak naik atau mengalami relaksasi, dan volume rongga akan berkurang. Tekanan udara yang meningkat di dalam alveolus itu mendorong udara ke atas menuju saluran-saluran udara dan keluar dari tubuh. Nah, berikut ini adalah jantung, di mana sistem peredaran darah itu juga ada kaitannya dengan sistem pernafasan kita, di mana pada proses sistem peredaran darah ini akan terjadi proses pertukaran CO2 dan O2 di alveolus, di mana konsentrasi CO2 yang berada di luar alveolus itu konsentrasinya tinggi jika dibandingkan konsentrasi CO2 yang ada di dalam alveolus, di mana di dalam alveolus itu konsentrasinya rendah, sehingga terjadi difusi, di mana difusi itu dari tinggi ke rendah. Lalu, sementara itu O2 di sini, itu konsentrasi di dalam alveolus itu tinggi, sementara konsentrasi di luarnya itu rendah, sehingga terjadi difusi, O2 masuk ke sini, O2 berikatan dengan pembuluh darah, dengan sel darah merah, di mana di sana ada hemoglobin. Kemudian sehingga di sini aliran darah itu dia membawa darah yang kaya akan oksigen. Jadi ini tadi sekilas saya menjelaskan tentang kaitannya sistem peredaran darah dengan sistem pernafasan, di mana kalau di sistem peredaran darah itu akan terjadi proses pertukaran CO2 dan O2 di alveolus, di mana O2 itu kita dapatkan dari proses menghirup tadi. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asma. Asma adalah penyakit yang sering terjadi. Faktanya lebih dari 300 juta orang menderita asma dan 250.000 orang setiap tahunnya meninggal karena asma. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan asma? Nah, penyebab asma itu sebenarnya belum pasti diketahui, tapi kita bisa mengetahui gejala-gejalanya seperti sesak di dada, batuk, sesak nafas, atau menggi atau suara siulan saat mengeluarkan nafas. Nah, menggi ini terjadi karena saluran nafas menyempit. Udara akan menghasilkan bunyi ketika melewati ruangan yang menyempit itu. Nah, jadi gimana sih prosesnya? Jadi sebenarnya asma ini terjadinya itu ketika spesifiknya itu pada saluran bronkus dan bronkiolus, di mana saluran ini memiliki lapisan bernama mukosa, dan mukosa ini adalah lapisan kulit dalam yang melapisi rongga tubuh dan mengelilingi organ internal. Mukosa dikelilingi oleh lapisan otot polos. Saluran ini mengalami peradangan kronis sehingga bisa sensitif terhadap pemicu-pemicu tertentu.
Di dalam paru-paru ada cincin-cincin otot halus yang melingkari saluran udaranya. Pada penderita asma, cincin-cincin tersebut akan berkontraksi dan menyempit hingga mengakibatkan peradangan pada mukosa dan meningkatkan sekresi mukus. Mukus berfungsi untuk membersihkan partikel seperti serbuk polen ataupun debu yang masuk ke sistem pernafasan. Tapi karena adanya sekresi mukus ini, artinya mukus itu meningkat, maka itu akan menghalangi jalannya aliran udara, sehingga susah untuk bernafas dan menyebabkan rasa sesak di dada. Berikut ini gambar perbedaan saluran pernafasan normal dengan orang yang menderita asma dan ketika serangan asma terjadi, sehingga bisa mengakibatkan sesak di dada. Nah, seperti yang tadi sudah dibahas bahwa ketika penderita asma ini, dia akan sensitif terhadap pemicu-pemicu tertentu. Pemicu itu bisa jadi dari asap rokok, serbuk sari bunga, debu, olahraga, ataupun stres. Nah, untuk diagnosis asma ini bisa kita lakukan di rumah sakit seperti ada wawancara medis, pemeriksaan fisik, pengukuran faal paru atau kerja atau fungsi paru, dan beberapa tes penunjang lainnya. Nah, untuk pencegahannya, itu bisa dimulai dari mengenali dan menghindari pemicu asma itu, dan jangan lupa untuk mengkonsultasikannya kepada dokter supaya kita bisa mendapatkan langkah-langkah pengobatan yang tepat dan obat-obat yang sesuai, dan selalu memonitor kondisi saluran nafas. Dan biasanya dokter merekomendasikan inhaler sebagai pengobatan saat gejala asma itu muncul, tetapi alat ini juga ada potensinya dan ada efek sampingnya. Untuk itulah kembali lagi kita harus mengkonsultasikannya kepada dokter supaya bisa mendapatkan pengobatan yang tepat. Demikianlah penjelasan saya mengenai sistem pernafasan dan salah satu penyakit yang mengganggu sistem itu yaitu asma. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.